Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga hari ini tetap sehat dan terus bahagia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini, Bu Bella akan membahas sedikit tentang zikir dan doa setelah sholat. Adapun tujuan pembelajaran atau yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu apa itu zikir dan doa setelah sholat, menghafal zikir dan doa-doa pendek, mengetahui keutamaannya berzikir dan berdoa setelah sholat, serta membiasakan berdoa setiap selesai sholat. Zikir itu apa sih? Zikir itu artinya mengingat atau menyebutkan nama Allah. Nah, biasanya itu dilakukan setelah sholat dengan membaca bacaan kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Kemudian, zikir itu bisa dilakukan pelan atau dalam hati dengan penuh khusyuk. Adapun zikir itu dapat melunakkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya yang terdapat pada Quran surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang memiliki arti wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Nah, pada dasarnya, zikir itu dapat dilaksanakan dengan mudah dan tanpa melakukan persiapan atau waktu secara khusus. Karena kita dapat memanfaatkan waktu luang yang kita miliki untuk berzikir. Sedangkan doa, apa sih doa itu? Nah, doa itu ya adalah permintaan atau harapan kita kepada Allah, serta kita bisa berdoa untuk meminta keselamatan, mendoakan orang tua kita, memohon ilmu yang bermanfaat, serta mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan dianjurkan membaca doa itu dengan sungguh-sungguh dan secara khusyuk. Nah, di sini ada contoh bacaan dari zikir. Nah, sebelum itu, Bu Bella mau jelaskan sedikit tentang zikir ini, bahwasanya zikir itu dibagi menjadi 3 kategori. Zikir dengan hati, zikir dengan ucapan, atau zikir dengan perbuatan. Zikir dengan hati yaitu yang dimaksudkan berzikir dengan hati, bertafakur atau merenungkan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul dalam pikiran kita bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Kemudian sedangkan zikir dengan ucapan itu zikir yang dilakukan dengan mengucapkan lafaz-lafaz yang di dalamnya terdapat keagungan nama-nama Allah. Contohnya seperti kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Sedangkan kalimat tasbih itu bacaannya berupa subhanallah. Kalimat tahmid alhamdulillah, kalimat takbir Allahu akbar, dan kalimat tahlil yaitu la ilaha illallah. Kebanyakan bacaan zikir ini dibaca setelah sholat dengan 33 kali bacaan. Selanjutnya yaitu contoh doa. Di sini kita gunakan untuk doa selamat dari dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia serta kebaikan yang ada di akhirat. Serta peliharalah kami itu dari siksa api neraka. Adapun waktu yang utama dalam berzikir dan berdoa itu biasanya dilakukan setelah sholat atau pada sepertiga malam terakhir, pada pagi dan sore hari, pada siang hari saat matahari tergelincir, dan saat berhadapan dengan musuh. Nah, sedangkan keutamaan dalam berzikir dan berdoa itu bisa membuat hati kita menjadi tenang. Kalau kita misalnya hati kita gelisah, gundah, tidak usah cari cara yang ekstrim, cukup berzikir saja. Insya Allah akan membuat hati kalian tenang. Yang kedua, didekati malaikat dan dijaga oleh Allah. Yang ketiga, yang pasti akan mendapatkan pahala serta rahmatnya. Yang keempat, menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang kelima, yaitu membuat hidup kita lebih teratur dan penuh berkah. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Nah, kesimpulannya pada materi kita hari ini, yang pertama yaitu zikir itu adalah cara kita dalam mengingat Allah. Sedangkan doa merupakan harapan dan permohonan kita kepada Allah bahwasanya kita hanya bisa meminta atau berdoa itu hanya kepada Allah, bukan selain Allah. Kemudian zikir dan doa itu dilakukan setelah sholat agar hati tenang dan hidup kita diberkahi. Dan yang terakhir, semoga atau mari kita biasakan zikir dan doa itu agar dapat menjadikan kita anak yang beriman, anak yang sholih-sholihah, dan yang pasti disayang oleh Allah. Oke, itu saja materi yang Bu Bella jelaskan pada pertemuan kali ini tentang zikir dan doa. Semoga kalian bisa mengamalkan zikir dan doa pada kehidupan kalian sehari-hari, terutama ketika waktu luang atau ketika setelah sholat. Semoga video ini bermanfaat bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul